Saudara, anggaran kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak menjadi 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 114,24 triliun rupiah. Presiden Jokowi akhirnya mengizinkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah kalimat yang bisa menggambarkan perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini. Pemerintah Inggris, Jepang, dan Korea Selatan berkomitmen mendanai proyek pengembangan kereta MRT Jakarta Koridor Timur Barat. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Inggris berminat untuk semakin terlibat ke dalam proyek pengembangan Mass Rapid Transit atau MRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelio Zafir. Dan saya Nadif Mahendra. Hari ini kita akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan di bidang infrastruktur, khususnya di bidang transportasi. Oke, di sini kita akan menanyakan beberapa narasumber yang expert pada bidang tersebut. Simak lanjutannya ya. Halo, selamat siang. Saya Nadif. Di sini saya akan menanyakan tentang permasalahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang transportasi. Di sini saya akan menanyakan abang ini dengan abang siapa? Faisal, biasa teman-teman biasa manggil saya Icang, dari sekretariat fisik. Gini bang, kita kan lagi ada tugas kebijakan luar negeri tentang permasalahan pembangunan berkelanjutan ke-9. Nah, kita ini lebih fokus ke bidang infrastruktur ya, lebih tepatnya infrastruktur transportasi. Di sini saya ingin menanyakan bang, apa sih yang abang ketahui tentang kerjasama infrastruktur kita yang dalam bidang transportasi dengan negara lain? Oke, sebenarnya kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam bidang infrastruktur transportasi itu sebenarnya udah berkembang dari zaman Presiden Megawati, kemudian di zaman Pak SBY juga mulai banyak negara-negara asing yang kerjasama bidang infrastruktur. Kemudian sih untuk semakin berkembang saat pada era Presiden Jokowi, di mana mulai banyak kerjasama di bidang infrastruktur seperti negara-negara dari Tiongkok, Jepang, kemudian dari Korea dan juga negara-negara Eropa, khususnya di bidang yang kita tahu ya kereta cepat, kemudian jalan tol Trans Jawa dan lain-lain sebagainya. Oke bang, terus kenapa sih mengapa kerjasama infrastruktur itu sangat penting bagi Indonesia? Yang pertama sih yang dikatakan infrastruktur ini kan sebenarnya difungsikan untuk membuat konektivitas antar wilayah untuk transfer misalkan ya akomodasi, logistik segala macam untuk mempermudah masyarakat dan mempercepat perputaran ekonomi. Yang kedua, kenapa kerjasama ini dilakukan dengan pihak luar negeri ya sebenarnya salah satu fungsinya adalah sebagai transfer informasi dan teknologi mengenai bagaimanakah cara membangun infrastruktur yang baik dan benar, dan juga bagaimana membuat kemajuan yang signifikan di bidang infrastruktur Indonesia yang selama ini mungkin menjadi salah satu masalah yang dialami masyarakat Indonesia. Terus bagaimana dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang tersebut? Apakah sudah cukup baik, Bang? Cukup baik? Ya, sejauh ini sih saya melihat pribadi sih sudah cukup baik ya, karena memang kita lihat bagaimana sekarang infrastruktur di Indonesia khususnya di Pulau Jawa ya itu sudah sangat bisa dibilang cukup berhasil dan memiliki efek yang cukup baik kepada masyarakat Indonesia, terutama di bidang industri, perekonomian segala macam itu meningkat akibat kemajuan infrastruktur yang kita punya saat ini. Terus ada saran nggak sih Bang buat pemerintah Indonesia dalam kebijakan luar negeri kita yang mana nih lagi rame nih tentang masalah kereta cepat, pembengkakan biaya, terus masalah MRT Jakarta yang sekarang ini pengembangnya sangat banyak seperti dari Inggris, dari Korea Selatan, dan Jepang yang berminat mengembangkan MRT Jakarta sekarang ini. Mungkin sih yang pertama adalah kita perlu melakukan perencanaan yang matang ya, seperti uji kelayakan, kemudian kita harus mengetahui siapa mitra yang diajak kerjasama untuk melakukan kerjasama itu, pembangunan itu. Terus kemudian ada lagi namanya pengelolaan risiko, di mana ya kita bisa memanfaatkan akademisi, pakar ahli dan lain-lain sebagainya untuk mengetahui bahwa kita perlu mengantisipasi risiko kemungkinan yang kita hadapi ke depannya itu seperti apa, sehingga ada antisipasi dan solusi yang bisa diberikan ke depannya. Oke, baik Bang, terima kasih atas ilmunya. Sekian dari saya teman-teman. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang baru dengan Ibu siapa?
Saya Bu Mimi, kebetulan background pekerjaan saya itu sebenarnya bukan pada bidang transportasi, namun memang perusahaan yang di mana tempat saya bekerja itu adalah perusahaan-perusahaan transportasi. Contohnya misalnya 5 tahun saya di Garuda, terus kemudian juga saya 4 tahun di Perindo, ya. Jadi sedikit banyak mungkin ruang lingkup dari transportasi dan permasalahannya lebih sedikit paham saya. Langsung aja nih Bu, kita ingin bertanya, apa sih yang Ibu tahu tentang kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam bidang infrastruktur transportasi? Oke, bahwa kebijakan Indonesia terhadap perkembangan infrastruktur di negara ini itu banyak sekali membawa perubahan besar pada bidang ekonomi masyarakat kita ya, bahwa kebijakan percepatan pengembangan infrastrukturnya ini sudah bisa dikatakan 10 tahun lebih maju gitu ya. Dan bisa kita lihat bahwa ini ada santai aja kan ya, nggak perlu ya, bahwa kita harus memahami bahwa tantangan terbesar bagi para pelaku jasa infrastruktur, terutama dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi global gitu ya, kita perlu banyak melakukan pengembangan. Namun sesuai di bidang saya sebelumnya, bahwa ternyata banyak juga para investor yang pada akhirnya juga menghadapi banyak kendala terhadap birokrasi maupun tata aturan perundangan mengenai penanaman modal, terutama di bidang infrastruktur. Nah, kemudian juga kalau bisa kita lihat di Kementerian PUPR sendiri gitu, sudah banyak hal-hal yang dibenahi terhadap perubahan infrastruktur di Indonesia gitu. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, kenapa sih pembangunan infrastruktur transportasi itu penting banget buat Indonesia? Kalau kita bicara penting atau tidak penting, satu, kita bicara secara awam sebagai masyarakat menengah ke bawah misalnya ya, bahwa dulu mungkin kita melihat sulit sekali untuk bisa melakukan transportasi dari satu daerah ke daerah lain. Sejak ada pembangunan jalan tol yang sudah meluas di mana-mana, sekarang sarana transportasi jauh lebih mudah. Otomatis dari sisi perekonomian pun juga akan memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan transaksinya secara lebih mudah. Untuk yang pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan Ibu tentang kerjasama luar negeri Indonesia dalam bidang infrastruktur transportasi? Sekarang kita lihat bahwa banyaknya perkembangan infrastruktur di bidang kereta cepat dan MRT, dan seperti yang Ibu sebutkan tadi di jalan tol. Apakah sudah cukup baik gitu kerjasama? Kalau kita bicara MRT or whatever itu ya, kereta cepat gitu, itu kita bisa lihat bagaimana Indonesia merealisasikan kerjasamanya dengan China. Oke, dengan terjadinya contoh yang sangat viral belakangan kemarin adalah kereta cepat Jakarta Bandung misalnya, Panorama ya, itu sudah ada di Jepang sekarang. Kita malah ketinggalan jauh gitu. Dan percepatan dengan kerjasama itu membuat Indonesia sebenarnya bertujuan untuk juga meningkatkan stabilitas politik dan keamanan antar negara, ya, dan mendorong dialog antara kerjasama bagi negara-negara berkembang misalnya gitu ya, atau negara-negara di Asia. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhir, ada saran nggak sih Bu buat pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur ini, di mana nih lagi ramai masalah kayak pembengkakan biaya kereta cepat, terus kayak masalah banyak nih pengembang yang ingin melanjutkan proyek MRT Jakarta seperti dari Korea Selatan, Inggris, dan Jepang. Maka dari itu mungkin kalau dari sisi saya perlu dibuat sebuah badan pengawas gitu loh, untuk setiap dari third party gitu ya, untuk setiap proyek-proyek yang dilakukan, sehingga segala perencanaan itu bisa berjalan sesuai time plan, sesuai budget gitu ya, bersih, clear government. Kemudian juga tidak memiliki kepentingan-kepentingan sesaat gitu ya. Nah, sekarang ini kan yang banyak terjadi adalah kepentingan-kepentingan sesaat gitu, bahwa orang akan menilai ini proyek besar, saya punya kepentingan di situ, apa yang bisa saya dapatkan, lebih kepada kepentingan itu, bukan dari sisi bagaimana pemerintah ataupun pemerintah pusat memiliki tujuan yang mulia terhadap perkembangan bangsa dan negaranya gitu ya. Jadi bukan hanya soal Jepang, Korea, Cina, atau Rusia atau Jerman yang akan involve, tapi kita harus memahami
substansi permasalahan kita dulu secara internal di negaranya seperti apa. Nah, kalau ada badan pengawas lain yang ikut melakukan pengawasan terhadap tujuan yang sedang dilaksanakan atau agenda yang sedang dilaksanakan, maka mungkin akan ada apa namanya kayak direm lah gitu ya. Bagaimana orang merasa disupervise gitu oleh lembaga tersebut tanpa tendensi kepentingan apapun, termasuk kepentingan politik gitu, sehingga itu jauh lebih objektif. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya dan waktunya. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Udah kerasa nih, udah malam aja. Iya, benar. Tadi kita udah ngobrol sama 2 narasumber kita yang isinya obrolan daging semua. Betul. Sama lemak. Nah, Oke, jangan lupa like and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.